Naiknya juga nggak tanggung-tanggung ini. Harga barang minimal naik 5 kali lipat dari harga sebelumnya. Jadinya ya dirampok itu bank demi ngambil tabungan mereka sendiri. Beberapa bulan lalu kita udah bahas krisis Sri Lanka ya. Nah sekarang Lebanon juga nyusul nih. Lebanon juga kena krisis yang bikin penduduknya sampai harus ngerampok bank demi bisa narik duit yang mereka simpen di bank. Kebayang gak lu? Jadi kriminal demi bisa ngambil duit sendiri. Ini masuknya kriminal gak nih kalau kayak gini nih? Pusing kan? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas krisis di Lebanon. Udah seberapa parah ini sebenarnya di Learning by Googling. Sebelum kita bahas krisis yang terjadi sekarang di Lebanon, kita bahas dikit dulu tentang perang saudara yang sempat terjadi di sana. Nyambung ini soalnya. Jadi, Lebanon tuh sempat ngalamin perang saudara dari tahun 1975 sampai tahun 1990. Alasan utama kenapa perang saudara ini bisa terjadi adalah karena di sana ada banyak banget kelompok masyarakat. Jadi di sana awalnya Kristen tuh jadi agama mayoritas. Yang di dalamnya ada kelompok Maronite sama kelompok Ortodoks Yunani. Terus di peringkat duanya disusul sama Islam. Yang di dalamnya ada kelompok Sunni sama kelompok Syiah. Terus disusul lagi sisanya ada kelompok-kelompok lain yang minoritas, kayak kelompok Yahudi sama kelompok Druze. Nah, waktu Lebanon masih ada di bawah pemerintahan Prancis, komposisi kursi pemerintahannya tuh disesuaikan sama hasil sensus. Jadi, 3 kelompok paling dominan di sana, Maronite, Sunni, sama Syiah, itu masing-masing dapat posisi sebagai presiden, perdana menteri, dan kepala parlemen. Dan buat anggota parlemennya, karena kelompok Kristen jadi mayoritas, otomatis mereka dapat jatah kursi yang lebih banyak juga. Tapi setelah Lebanon merdeka dari Prancis di tahun 1943, sistem pembagian jatah kursi berdasarkan kelompok-kelompok ini ternyata malah jadi masalah di sana. Masalah apa? Jadi, waktu Lebanon merdeka, ternyata komposisi penduduknya tuh ngalamin perubahan. Masuknya orang-orang Palestina ke Lebanon setelah Israel berdiri, ternyata ini bikin jumlah komunitas muslim di Lebanon bertambah. Nah, isu-isu kebencian antar kelompok di sana akhirnya bikin mereka saling sensi terus sampai terjadi konflik antara satu kelompok sama kelompok lainnya. Dan ya udah, pecah deh tuh akhirnya perang saudara di tahun 1975. Palestinians in Lebanon versus Maronite elite are to start the longest, ugliest civil war, year 1975. Singkat cerita, di tahun 1990, perang saudara di Lebanon ini akhirnya kelar. Dan pelan-pelan kondisi di sana membaik. Lebanon di sini juga manfaatin dana bantuan dari negara-negara Arab buat ngebangun ulang negaranya. Semua sektor di sana akhirnya pelan-pelan meningkat lah. Kayak yang paling kelihatan tuh di sektor pariwisata, yang jadi salah satu sumber pendapatan terbesar Lebanon. Terus selain itu, karena banyak orang Lebanon yang tinggal dan kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara Arab, akhirnya Lebanon dapat pemasukan yang gede juga dari devisa. Ya intinya kondisi Lebanon abis perang nih trennya positif lah. Mantap. Tapi lagi-lagi Lebanon kena masalah gara-gara isu kebencian antar kelompok di sana. Kali ini Lebanon yang deket sama Iran dan dapat pengaruh besar dari Hizbullah, bikin banyak negara Arab narik dana bantuan mereka buat Lebanon. Ya kayak yang kita tahu lah, Iran ini kan terkenal sama Syiahnya ya. Nah, gara-gara ngelihat Lebanon sama Iran ini makin dekat, akhirnya negara-negara Sunni ini nggak ada lagi yang mau ngebantu Lebanon. Nggak mau mereka ngebantu negara sahabatnya Syiah. Padahal banyak kebutuhan masyarakat Lebanon yang harus diimpor dari negara-negara Sunni ini. Akhirnya di sini pemasukan Lebanon berkurang, tapi pengeluarannya terus jalan. Bahkan pengeluarannya nih terus naik, sampai jumlah total utang Lebanon makin naik juga. Dan masalah ini makin memuncak di tahun 2018, waktu pemerintah gagal menuhin keinginan rakyat buat ngereformasi sistem politik dan ekonomi Lebanon. Demo gede-gedean masyarakat Lebanon waktu itu. Dan kegagalan pemerintah ini juga bikin banyak investor asing narik diri dari Lebanon. Makin sulit jadinya di sana. Nah, di tahun 2020, Lebanon ngalamin peristiwa yang secara nggak langsung makin bikin kondisi di sana memburuk. Peristiwa apa?
Kalau lu inget di tahun 2020, sempat terjadi ledakan besar di ibu kota Lebanon, di Beirut. Kalau menurut Al Jazeera, ledakan yang terjadi di pelabuhan ibu kota ini, itu tuh mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai 4,6 miliar US dollar. Karena ledakan ini tuh terjadinya di pelabuhan yang jadi salah satu pusat keluar masuk barang dari luar negeri, perekonomian di Lebanon juga akhirnya jadi terdampak gara-gara ledakan ini. Bahkan, sampai di tahun 2020, masih banyak infrastruktur di lokasi ledakan yang nggak bisa dibenerin. Dan terpaksa ini harus dimusnahkan sekalian, daripada jadi puing-puing doang kan. This is the port of Beirut, the busiest port in the Eastern Mediterranean and a gateway to the Middle East. In the year before the explosion, it handled 1.2 million standard containers per year. Nah, belum selesai masalah ledakan ini, terus COVID datang. Makin kacau akhirnya kondisi di Lebanon di pertengahan 2020. Dan kondisi Lebanon yang lagi nggak stabil secara ekonomi sama politik ini nih ternyata bikin kasus COVID di Lebanon makin sulit buat dikontrol. Menurut BBC, kondisi pandemi di Lebanon yang parah banget ini akhirnya berujung penerapan lockdown yang bisa dibilang sebagai salah satu yang paling ketat di dunia. Semua orang bener-bener dilarang keluar rumah selama 24 jam. Dan cuma orang-orang yang kerja di sektor esensial aja yang boleh keluar rumah. Itu pun cuma buat kerja. Terus bisnis-bisnis di Lebanon juga jadi sepi, pemilik toko pada rugi, dan banyak toko yang ditutup di sini. Jadi ya kondisi yang basicnya emang udah parah sebelum pandemi, jadi tambah parah di sini gara-gara pandemi datang. Bahkan nih, kalau menurut World Bank, krisis di Lebanon ini masuk 3 krisis terburuk yang pernah terjadi sejak tahun 1800-an. Ini kan gila ya. Dibandinginnya tuh sampai tahun 1800-an loh. Dan dia masuk 3 terburuk. Waduh. Biar lo makin kebayang seberapa parah sih sebenarnya kondisi di Lebanon. Kalau menurut Reuters, di tahun 2018, pendapatan tahunan Lebanon tuh sekitar 55 miliar US dollar. Di tahun 2018 itu. Nah, di tahun 2021, angka pendapatan Lebanon tuh cuma 20,5 miliar US dollar. Ini kan berarti berkurang lebih dari setengahnya ya. Cuma dalam waktu 3 tahun. Waduh, ngeri. Lebanon's economic collapse has been ranked amongst the world's worst since the 1800s by the World Bank. Since 2019, the Lebanese pound has lost more than 90% of its value. أنا كنت صغير فجأة وعيت على الدنيا ولقيت كل شيء فقر وغلا ودولار. Terus, masih menurut Reuters, mata uang Lebanon nilainya juga turun sampai 95%. Dan ini bikin lebih dari 80% penduduk Lebanon masuk kategori miskin. Ya gimana nggak miskin? Nilai mata uangnya turun tapi gajinya nggak naik. Atau kita ambil contohnya deh di sini. Tentara nih misalnya nih. Tentara di Lebanon sebelum krisis gajinya tuh setara 600-an US dollar. Lumayan kan ini ya, mantep ya. Tapi sekarang setelah krisis, bahkan 50 US dollar aja nggak nyampe. Gara-gara drop terus nilai mata uang mereka kan. Dan nilai mata uang yang anjlok parah ini akhirnya bikin harga-harga barang di Lebanon pada naik. Naiknya juga nggak tanggung-tanggung ini. Harga barang minimal naik 5 kali lipat dari harga sebelumnya. Dan inget, itu minimal. 5 kali lipat tuh minimal. Banyak yang lebih dari itu. Contoh lagi deh nih, kita lihat di Lebanon Transit. Lebanon Transit nih semacam bis kota di sana lah. Nah, sebelum krisis, harga jasa Lebanon Transit ini cuma sekitar 2.000 Lebanese Pound. Tapi sekarang, setelah krisis, harganya naik sampai 50.000 Lebanese Pound. 25 kali lipatnya naiknya, anjir. Dan kalau menurut lu ini udah parah banget, belum. Penderitaan orang Lebanon belum berhenti sampai di situ. Jadi, selain masalah-masalah yang kita bahas tadi, masih banyak masalah lainnya di Lebanon. Kayak pasokan bahan bakar yang menipis, listrik yang makin sering dipadamin, sampai fasilitas kesehatan yang terbatas. Bahkan kalau menurut Reuters, sejak tahun 2019, banyak masyarakat Lebanon yang akhirnya mutusin buat ninggalin negaranya. Baik yang ninggalin sementara sampai krisisnya selesai, maupun yang ninggalin buat selamanya. Dan di antara orang-orang yang mutusin buat ninggalin Lebanon ini,
Banyak yang profesinya tuh ternyata dokter sama nakes. Dan akhirnya, gara-gara dokter sama nakes yang banyak pindah ini bikin kapasitas rumah sakit di Lebanon cuma kesisa 50%-nya aja. Kebayang nggak lu? Habis mereka pergi, terus kena pandemi. Makin susah itu rumah sakit. Aduh. The government failed to maintain investments. Now electricity is supplied for just a few hours each day. Dan setelah berita tentang krisis Lebanon ini sempat ketutup sama krisis Sri Lanka, akhirnya sekitar 2-3 minggu yang lalu, mulai bermunculan lagi tuh update-update terbaru tentang kondisi Lebanon. Dan ya update-update ini juga yang bikin gue tahu kalau ternyata kondisi di Lebanon tuh udah jadi lebih parah. Separah apa? Jadi sekarang, bank-bank di Lebanon tuh sepakat buat ngebatasin limit uang yang bisa diambil nasabahnya. Limitnya dalam sebulan, nasabah cuma boleh narik duit sekitar 500 US dollar. Bahkan di beberapa bank lebih parah lagi, cuma bisa 200 US dollar. Jadi, mau di bank lu punya uang 1M, 3M, segala macem, itu tiap bulannya lu cuma boleh ngambil 500 US dollar. Cuma boleh ngambil sekitar 7 jutaan per bulannya. Kenapa gitu? Niatnya awalnya ini nih buat neken peredaran uang di masyarakat. Biar nilai uangnya nggak makin anjlok. Tapi bukannya membaik, yang ada keputusan ini malah bikin masalah. Ya masalah lah. Soalnya kan harga barang dan jasa di Lebanon tuh pada naik ya. Otomatis per bulannya orang-orang butuh uang lebih banyak. Nah, di saat orang-orang butuh megang banyak uang, nasabah malah dibatesin pengambilannya. Jadinya ya mereka kesulitan buat beli barang yang mereka butuhkan. Nah, gara-gara limit bank ini, akhirnya banyak bank di Lebanon yang dirampok sama nasabahnya sendiri. Tapi ya gimana ya? Mereka ini kan basicnya emang pengen ngambil duit mereka yang ada di bank. Nggak cukup soalnya kalau megang duit sesuai limit. Jadinya ya dirampok itu bank. Demi kelangsungan hidup mereka. Demi ngambil tabungan mereka sendiri. Dan di sini yang ngerampok bank ini nggak cuma warga biasa. Ada anggota parlemen bernama Cynthia Zarazir yang ikut ngerampok bank buat nyairin duit tabungannya. Sejumlah 8.500 US dollar. Alasan dia ngerampok katanya karena uang itu bener-bener dia butuhin buat dana pengobatan keluarganya. Some depositors in Lebanon have held up banks to reach their funds. It's happened as the country is experiencing its worst economic turmoil in decades. Dan saking frustrasinya orang-orang sana saat ini, masyarakat Lebanon yang ngelakuin aksi ini tuh sampai pada bawa senjata. Dari mulai pisau sampai granat dibawa sama mereka. Dan mereka nggak ragu buat nyandra petugas bank, cuma demi bisa nyairin duit tabungan mereka sendiri. Sampai sekarang belum ada tuh laporan perampokan yang ngerampoknya nih ngelebihin saldo si perampok. Belum ada. Semua sesuai saldonya. Pokoknya bener-bener mereka ngerampok sesuai jumlah tabungan mereka. Gak ada tuh yang dilebihin. Gak ada. Gila ya, bisa gini ya situasinya ya. Tapi menurut lu, kalau gini nih masuknya nih tindak kriminal apa bukan ya perampokannya nih? Soalnya kan mereka cuma pengen ngambil duit mereka sendiri kan basicnya kan. Gimana menurut lo? Silakan komen. I had nothing left to lose. 2 days ago I went to see the bank's director and I begged him. I told him that my sister was dying. He told me that he could give me $200. That's not even the price of a daily injection for my sister. Oke, sekian Random Googling kali ini tentang apa yang terjadi di Lebanon sekarang. Baru denger sih gue nih ya, warga ngerampok bank demi ngambil duit mereka sendiri. Baru denger gue, sebelumnya ada gak ya? Kalau lo mau revisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu